Hai Cancer, semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita general reading dengan tema bahagianya kamu dalam waktu dekat. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Jadi kalau kamu ingin lebih personal dan private, kamu bisa book personal reading. Atau setelah menonton video ini, kamu ingin mendalami gitu ya, ingin konsultasi masalah kamu, silakan book personal reading. Sun, Moon, and Rising in Cancer, kita lihat di sini ada apa gitu ya, kebahagiaan kamu yang akan datang dalam waktu dekat. Oke, ada Queen of Coins, Four of Coins, dan Nine of Wands. Aku merasakan banyak energi ibu rumah tangga ya yang ketarik di sini. Atau memang kamu itu ingin ya berkarir atau berusaha dari rumah. Yang aku rasakan mungkin sebagian masih kerja kantoran, jadi merangkap gitu ya, masih kerja tapi juga jadi ibu rumah tangga. Atau ada yang full time ibu rumah tangga, ada juga yang full time kerja kantoran tapi pengen jadi ibu rumah tangga dan punya usaha rumahan gitu ya. Yang aku rasakan sih di sini memang sebagian besar energinya ini masih belum selaras ya. Jadi mungkin kamu itu sedang mencari-cari nih, bagaimana caranya supaya aku bisa bahagia. Ada kaitannya dengan karir, usaha, dan kayak ini ya, self-achievement gitu. Yang sudah menjadi ibu rumah tangga, aku merasakan ada kebosanan juga. Mungkin kamu sebelum ini ya, ketika single kamu itu aktif, kerja kantoran, atau kegiatan di luar rumah. Tapi setelah menikah dan punya anak, kamu itu mau nggak mau harus fokus ke rumah tangga. Memang di sini ada semacam bittersweet gitu ya. Terkadang kamu sangat bersyukur, kamu itu sudah punya keluarga, mengurus rumah tangga. Karena aku merasakan Cancer ini naluri motherhood ya, atau kalau kamu laki-laki, naluri yang mencintai keluarga, menyayangi keluarga itu sangat kuat. So sebenarnya kalau kamu itu fokus pada rumah tangga, itu bukan sesuatu yang jelek ya. Hanya saja bagaimana caranya supaya mengusir kebosanan. Di sini yang aku rasakan ada sebagian yang merindukan kemeriahan atau keramaian ya. Jadi kalau misalnya kamu itu dulunya sering keluar rumah, sering hangout atau memang kerja di luar rumah, banyak di luar rumah, kamu itu seperti mendambakan ritme hidup yang seperti itu lagi. Nah, bagaimana caranya supaya kamu itu bisa tetap menjadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga yang baik dengan tidak mengabaikan keinginan atau bagaimana membahagiakan diri kamu juga ya. Jadi selain membahagiakan keluarga, kamu juga perlu membahagiakan diri sendiri. Memang di sini ada proses ya. Jadi buat kamu yang menjadi atau fokus di rumah tangga, aku melihatnya mungkin kamu itu perlu mulai upgrade skill dulu. Atau mencari wawasan yang baru ya. Jadi kayak misalnya kalau kamu itu bosen, sebelum kamu mengambil langkah, misalnya kamu itu merintis usaha rumahan, atau kamu melakukan aktivitas apa gitu ya, mau buka kursus, mau buka gym, mau buka latihan yoga di rumah, sebaiknya di sini kamu belajar lagi ya. Jadi upgrade skill dulu, meskipun kamu sudah punya ya basicnya, tapi akan lebih baik kalau kamu menekuni lagi atau mengulang lagi. Mengulang pelajaran yang mungkin sekarang sudah ada update, sudah ada adjustment, sudah ada penyesuaian. Dan itu juga merupakan salah satu cara untuk mengusir rasa bosan. Di samping itu, sebelum kamu terjun gitu ya, membuka usaha atau kamu balik lagi ke dunia kerja, dengan upgrade skill, kamu tuh kayak akan mendapatkan hal-hal baru selain ilmu. Bisa teman baru, bisa potential customer, bisa mentor, partner gitu ya.
banyak hal yang kamu dapatkan selain daripada ilmu yang kamu lagi pelajari gitu ya. Jadi bahagianya itu ketika kamu mendapatkan ilmu yang kamu inginkan, atau kamu upgrade ilmu-ilmu kamu, skills kamu, kamu juga akan mendapatkan benefit-benefit lainnya, ada keuntungan lainnya. Selain mengusir rasa bosan, kamu itu kayak dapat tambahan-tambahan lagi gitu ya, dapat nilai lebih. Memang untuk jangka waktu pendek kamu tuh belum bisa benar-benar terbebas dari situasi ini. Jadi misalnya kalau kamu itu ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, terus kamu tuh ingin aktif di luar gitu ya, banyak keluar rumah. Memang tidak secepat itu ya. Yang aku rasakan, kamu perlu membiasakan diri dulu gitu ya. Bagaimana caranya supaya kamu itu bisa berdealing dengan rasa bosan. Rasa bosan itu kadang ada sisi positifnya. Sisi positifnya adalah kamu akan jadi orang yang kreatif. Nah, kalau kamu merasa, tapi pikiran aku nih kayak mampet gitu ya, karena kan aku tuh di dalam rumah, dan walaupun ada TV, ada sosial media, tapi kalau tidak merasakan langsung keluar rumah gitu ya, tidak ada experience-nya, itu rasanya nggak full, nggak 100% kayak gitu. Yang aku lihat di Tebaran ini sih ya, sebenarnya kamu bisa nanti akan keluar rumah lagi, tapi sebelum itu kamu tuh perlu persiapan. Ada preparation. Kayak misalnya kalau kamu itu pengen ikutan lomba maraton, kamu kan nggak ujuk-ujuk cuma beli sepatu, beli peralatan gitu ya, kayak kacamata, terus baju lari, celana lari. Nggak cuma itu ya, tapi yang paling esensial, yang paling penting itu adalah bagaimana kamu mempersiapkan diri kamu. Berlatih setiap hari supaya nanti pada saat kamu hari H-nya gitu ya, kamu lari maraton, nggak cuman berapa ratus meter terus pingsan gitu kan. Pelan tapi pasti, kamu akan bisa menemukan kebahagiaan di tengah kebosanan. Itu semacam blessing in disguise ya. Jadi mungkin itu untuk yang banyak berkutat di rumah atau berada di situasi dan kondisi yang terkungkung. Nah, untuk yang kantoran atau usaha, ini sebenarnya mirip-mirip ya. Kalau kamu merasa tidak berkembang di kantor atau di usaha yang sekarang, mungkin kamu itu perlu cari wawasan dulu ya. Cari dulu ilmu sebanyak-banyaknya, kamu belajar hal-hal baru. Nah, dengan tanpa kamu sadari gitu ya, lambat laun kamu tuh kayak menemukan keasikan tersendiri. Sehingga rasa bosan di dunia kerja atau di usaha kamu itu akan bisa teralihkan. Ya, pertama teralihkan dulu dan kelihatannya kamu akan enjoy. Ketika kamu mendapatkan skills atau ilmu yang baru, kamu akan merasa, oh ada seperti kesegaran-kesegaran gitu ya. Kayak ada aha moment. Oh ternyata aku bisa loh. Oh ternyata ada yang seperti itu loh gitu. Nah selanjutnya ya setelah itu kamu nanti akan bisa melanjutkan ke arah yang kamu inginkan. Misalnya kamu ingin mulai berkarir lagi. Mudah-mudahan kamu bisa menemukan yang hybrid gitu ya, yang bisa WFH dan WFO, tapi banyakkan WFH-nya. Di sini aku merasakan kebahagiaan kamu itu datang dari hal-hal kecil, atau hal-hal yang kecil-kecil, konsisten, lama-lama itu akan menjadi sesuatu yang rutinitas yang bikin kamu enjoy. Jadi misalnya gitu ya, kalau kamu itu ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, terus kepikiran, kamu tuh dulunya pernah latihan yoga. Nah, kamu ambil lagi tuh kelas bagaimana menjadi yoga expert gitu. Bagaimana kalau kamu bisa mengajar yoga. Nah, dengan begitu, lambat laun kamu akan menambah skills kan ya, upgrade. Nah, kalau sudah mencapai itu, kamu akan bisa melakukan usaha di rumah ya, usaha yoga. Kemudian, misalnya kamu itu hobi masak. Tapi kalau masak di rumah atau masak-masakan rumah kan itu sudah rutin ya, jadi mungkin bosen. Coba kamu cari-cari sekarang kan banyak tuh ya, platform atau kanal-kanal di sosial media juga banyak yang share makanan-makanan yang unik-unik, yang simple-simple. Nah, terus kamu mulai deh, kamu praktekkan dan juga kamu eksperimen juga.
Kemudian ketika kamu menemukan, oh ternyata ini ada sesuatu yang unik, rasanya juga lezat, kamu sudah bisa tuh mulai memasarkan pelan-pelan melalui sosial media, melalui teman gitu ya. Yang aku rasakan kamu akan bisa seperti itu. Jadi ini adalah kebahagiaan yang mungkin kamu nggak akan merasa gitu ya, pertamanya tuh nggak kerasa. Tapi lambat laun kamu kayak enjoy melakukannya. Nah di situ akan ada kepuasan tersendiri. Kalau yang kantoran ya, aku melihatnya di sini mungkin ya ada sebagian dari kamu yang ingin pindah, apakah karena ingin mendapatkan gaji yang lebih besar, atau memang melihat ada industri atau bidang usaha yang kamu inginkan. Cuma di sini sarannya sebelum kamu pindah, sebaiknya kamu upgrade dulu. Ini pesan untuk upgrade sangat kuat ya. Jadi kamu itu bertahan bukan untuk kayak sekedar bertahan, tapi bertahan itu kayak sedang mencari timing, mencari momen yang tepat saat dimana kamu itu bisa loncat. Dan kalau loncat itu kamu nggak kepleset atau nggak salah gitu ya. Jadi loncatannya itu tepat. Mungkin sebagian dari kamu memang perlu ya mencari bidang usaha atau pekerjaan yang banyak berhubungan dengan publik. Ada juga yang mungkin terkait pendidikan ya. Jadi hal-hal yang bersentuhan dengan dunia edukasi itu kayaknya akan cocok ya. Akan bikin kamu itu lebih happy. Nah, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada pesan atau nasihat apa atau clue tambahan untuk Sun, Moon, and Rising in Cancer terkait bahagianya dia dalam waktu dekat? Bahagianya kamu ya. Atau misalnya pasangan kamu Cancer ya, welcome Cross Watcher. Kamu ingin mensupport, kamu bisa nonton video ini dan bisa mengusulkan ya sebagai salah satu solusi atau pertimbangan gitu ya. Wow, you are ready. Ya, jadi kebosanan ini sebenarnya sekali lagi ya, blessing in disguise. Jadi ada hikmah di balik rasa bosan. Kamu akan bisa upgrade, kamu akan menemukan hal-hal baru, dan itu berpotensi cuan gitu ya. So ini kalau untuk percintaan aku mohon maaf, nggak kelihatan ya kebahagiaan di sisi percintaan di readingan kali ini, tapi mungkin di readingan yang berikutnya. Di sini fokus untuk masalah keuangan, masalah karir dan usaha, juga bagaimana kamu sebagai manusia yang ingin bertumbuh. Satu lagi ya, aku tarik oracle advice. Ada pesan apa atau clue tambahan untuk Sun, Moon, and Rising in Cancer terkait bahagianya di dalam waktu dekat? Ini mulai hujan ya. Hari ini aku bikin konten ada 2 ya yang pas hujan. Mudah-mudahan itu pertanda juga ya, pertanda rezeki. Ada advice atau pesan apa lagi untuk Cancer? Wow, life purpose. Nah, ini mirip dengan zodiak apa ya? Aku lupa ya. Jadi ternyata ya, bahagianya kamu dalam waktu dekat itu kamu akan menemukan tujuan hidup kamu. Akhirnya gitu ya, kebosanan itu memang dimaksudkan. Tujuannya Tuhan ya, semesta alam ini membuat kamu bosan, itu sebenarnya adalah kebaikan untuk kamu. Kalau kamu jeli, kamu bisa melihat peluang ini, maka itu akan sangat bermanfaat ya untuk kamu. Di sini life purpose ini aku merasakan sebagian besar memang terkait edukasi ya, pendidikan, bukan secara formal aja. Jadi secara formal bisa, informal bisa. Jadi kamu tuh kayak mengajarkan atau menyebarkan, sharing hal-hal positif yang bisa membuat publik itu kayak menjadi upgrade juga.
Jadi upgrade-nya kamu itu akan menular ya. Ini adalah salah satu reading Cancer yang bagus di tahun ini. Semoga ini cocok ya untuk kamu dan semua yang positif segera terwujud. Sekali lagi selamat. Semoga ini membantu. Sampai ketemu di reading selanjutnya. You are ready. Okay? See you and take care.